Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya kita belajar matematika. Pekan ini materi pecahan yang akan kita pelajari yaitu A. Bentuk-bentuk pecahan, B. Mengubah pecahan menjadi bentuk pecahan lainnya. Bentuk-bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan yang akan kita pelajari yaitu 1. Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan bentuk persen. 1. Pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang jika bentuknya pembilang dibagi penyebut. Contohnya 1/7, 5/9, 10/23, dan 142/150, dan seterusnya ya. Kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contohnya 1 3/7, 3 5/8, 2 2/14, dan seterusnya. Ketiga, pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pembagian. Nah, biasanya pecahan desimal ada tanda koma. Contohnya 0,6, 1,24, 0,516, dan 1,25. Keempat, pecahan bentuk persen. Pecahan bentuk persen adalah bentuk yang pecahannya per 100 atau ditandai dengan simbol persen. Contohnya adalah 25% sama dengan 25/100. Kemudian contoh yang lainnya 12/100 sama dengan 12%. Jadi dikatakan pecahan bentuk persen jika penyebutnya 100. Di sini ada latihan untuk menentukan bentuk-bentuk pecahan. Ada 6 soal. Silakan kita sama-sama menentukan mana yang pecahan biasa, pecahan campuran, desimal maupun yang bentuk persen. Nah, kita mulai dari nomor 1 dulu ya, Kak. Di sini ada 3/4. Kalau kita lihat ini ada pembilang sama bawahnya penyebut, maka ini termasuk pecahan biasa. Nah, jadi pecahan biasa itu yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Lalu nomor 2 yaitu 2,6. 2,6 ada tanda koma. Kalau ada tanda koma merupakan pecahan apa, Kak? Pecahan desimal. Nah, sedangkan nomor 3 ini ada tanda persen. Nah, sudah pasti ini adalah pecahan bentuk persen. Pecahan bentuk persen itu bisa berubah menjadi 75/100 ya, Kak. Nah, jadi ini adalah pecahan yang bentuk persen. Sedangkan soal nomor 4 di sini ada 2/9. Terdiri dari bilangan bulat dan pecahan, maka disebut sebagai pecahan campuran. Kenapa disebut pecahan campuran? Karena tadi terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Sedangkan nomor 5 0,07 ada tanda komanya. Nah, maka disebut pecahan apa, Kak? Desimal. Oke, benar. Nah, yang terakhir nomor 6 terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Disebut pecahan apa? Pecahan campuran. Nah, jadi 6 soal ini sudah membahas masing-masing pecahan yang kita pelajari. Ada pecahan biasa, yaitu yang dilihat ciri khasnya ada pembilang dan penyebutnya. Sedangkan pecahan desimal yaitu
yang ada tanda komanya. Kemudian pecahan bentuk persen yaitu ada tanda persennya dan bisa diubah penyebutnya dengan 100. Sedangkan nomor 4 yang ini pecahan campuran itu yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Seperti itu ya Kak. Bagian B yaitu mengubah pecahan menjadi pecahan yang lain. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Lalu yang kedua, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sekarang kita mau coba untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, syarat bisa mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ialah pembilang ya, jadi ada syaratnya, pembilang harus lebih besar dari penyebutnya. Nah, jadi kalau misalkan pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka bisa diubah menjadi pecahan campuran. Contoh, di sini ada 16/5. Nah, ini kan pecahan biasa ya Kak, dari pembilang dan penyebut. Dan kita lihat ternyata pembilangnya besar ya daripada penyebutnya. Pembilangnya 16 dan penyebutnya 5, maka pecahan biasa ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, mau diubah ke pecahan campuran gimana caranya? Masih ingat ya bentuk pecahan campuran itu seperti apa? Yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Nah, mau kita ubah menjadi seperti ini. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah ingat ya, pecahan itu bisa kita ubah menjadi pembagian. Nah, jadi 16 dibagi 5, 16/5 itu bisa diubah jadi 16 dibagi 5. Nah, jadi kita hitung biasa aja. 16 dibagi 5 ya, kita hitung sama-sama. 16 dibagi 5. Nah, hitung satu dulu. Satu kalau dibagi 5 nggak bisa ya, maka 16 dibagi 5 yang mendekati adalah 3, karena 3 kali 5 hasilnya 15. Dikurangin maka sisa 1. Nah, ini sisa 1. Sehingga kalau ini coretannya, maka 16 dibagi 5 hasilnya sama dengan 3, tapi bersisa 1. Tadi caranya gini ya, 16 dibagi 5. Jadi jawabannya 3 sisa 1. Sehingga kalau diubah ke pecahan, maka menjadi 16/5 sama dengan 3-nya kita tulis di sini di bilangan bulat, 1-nya kita letakkan di pembilang per penyebutnya 5. Nah, jadi seperti ini ya Kak. Jadi 3-nya ini kita letakkan jadi bilangan bulat, sedangkan 1-nya ini jadikan pembilang, dan 5-nya ini adalah penyebutnya. Seperti itu. Nah, coba contoh yang kedua lagi. 32/10 deh. Nah, kita lihat Kak di sini 32/10 sudah masuk syarat ya, bahwa pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Sehingga kita coba kali biasa dulu. 32 dibagi 10. Di sini yang mendekati adalah 3 kali 30 dikurang hasilnya 2. Jadi bersisa 2. Sehingga kita dapat sama dengan 3 ini tulis sisanya sebagai pembilang, baru per ini 10. Nah, jawabannya 3 2/10. Itu cara yang pertama. Kalau kita mau mengubah ke pecahan campuran, sekali lagi kita coba kerjakan dengan contoh. Pecahannya 28/9. Kita coba 28 dibagi 9.
2 dulu ya. 2 kalau dibagi 9 bisa nggak? Nggak bisa ya, karena 2 kecil bilangannya, jadi 28 kita ikutkan. 28 dibagi 9. 9 kali berapa ya yang mendekati 28? Yaitu 9 kali 3 ya. Ya, 9 kali 3 hasilnya 27. Tulis di bawahnya. Lalu kurang 8 dikurang 7 berapa? 1. Jadi ini sisa 1 ya, sehingga hasilnya tadi di sini 3. Lalu sisanya kita jadikan pembilang. Lalu penyebutnya adalah 9. Sehingga jawabannya 31/9. Sekarang yang kedua, kita balik pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, langsung ke contoh aja. Masih ingat bentuknya pecahan campuran ya, yaitu yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Nomor 1 yaitu 1/3/4 kita mau ubah menjadi pecahan biasa. Maka caranya adalah 1 dikali 4. Jadi dikali sama penyebutnya dulu. 1 dikali 4. 1 kali 4. Lalu ditambah sama pembilangnya 3 per penyebutnya 4. Sekali lagi ya, yaitu 1 kali 4 lalu ditambah sama 3 per penyebutnya yaitu 4. Kita hitung, dikalikan dulu ya. 1 kali 4 yaitu 4 ditambah 3 per 4. 4 tambah 3 hasilnya 7/4. Nah, sehingga jawabannya 7/4 gitu. Jadi dikali dulu bilangan bulatnya yang di sampingnya ini ya, yang di samping ini dikali sama penyebut yaitu yang di bawah. Kemudian hasil perkaliannya ditambah sama pembilangnya. Oke, sekarang nomor 2. 4/2/6 sama dengan langkah yang sama, yaitu dikalikan dulu. 4 dikali 6. 4 kali 6 lalu ditambah 2. Tambah 2 ya. Per berapa? Penyebutnya 6. Sama dengan, kita kalikan dulu ya. 4 kali 6 24 ditambah 2. 2-nya dari sini per berapa? Bawahnya 6. Kita hitung 24 tambah 2 yaitu 26/6. Ingat ya Kak, ini masih bisa disederhanakan. Ingat pelajaran yang pekan kemarin, kita kalau mau menyederhanakan dibagi dengan bilangan yang sama. Dibagi berapa ini bisanya? Coba kita bagi 2 ya, bagi 2. Hasilnya di sini 13/3. Nah, bisa jawabannya seperti ini juga. Mau jawaban ini boleh, mau jawaban ini juga bisa. Ini yang paling sederhana pecahannya. Yang terakhir, latihan soalnya. Di sini 2/4/7. Nah, apa dulu yang kita hitung? Yaitu 2 dikali 7. 2 dikali 7 lalu ditambah atasnya pembilang, ditambah 4 per berapa penyebutnya, yaitu di bawahnya yaitu 7, sama dengan, hitung perkaliannya dulu ya. 2 kali 7 adalah 14 ditambah berapa nih, 4 per 7, sehingga jawabannya 14 ditambah 4 yaitu 18/7. Mudah bukan? Nah, sekarang kerjakan tugas matematika di buku Dunia Matematika halaman 24 nomor 1, 4, 5, 6, 10, 11, dan 12 serta 13. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.